Ya, terima kasih Anda masih di program News on the Spot dan kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Di antaranya investigasi yang dilakukan terkait dengan terganggunya layanan operasional MRT Jakarta pada Jumat lalu menemukan adanya gangguan listrik internal yang disebabkan oleh kerusakan kabel 20 kV. Kabel itu menghubungkan gardu induk Taman Sambas dengan gardu traksi di Cipete Raya dan Lebak Bulus. PLT Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan mereka telah melakukan penyelidikan terhadap seluruh jalur kelistrikan sehingga dinyatakan aman untuk beroperasi dan melayani penumpang. MRT Jakarta juga telah melakukan perbaikan awal pada sejumlah kabel yang mengalami kerusakan dari sumber gangguan kelistrikan itu. On and off the train, please wait for the passengers from the train alight completely. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai upaya perbaikan gangguan listrik internal MRT Jakarta, kita langsung bergabung bersama dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Fatan Jauhar yang saat ini berada di stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan. Ya, Amanda, dari informasi yang Anda dapatkan, jadi sebetulnya ada apa saja langkah atau antisipasi yang dilakukan agar gangguan listrik ini tidak kembali terulang? Ando sebagai bentuk upaya pencegahan ataupun antisipasi ke depan agar gangguan listrik yang pada Jumat lalu ini terjadi, pihak dari PT MRT Jakarta ini juga melakukan berbagai langkah upaya antisipasi seperti nantinya akan ada pemulihan operasional dengan menggunakan ataupun dengan meningkatkan dari sistem keandalan kelistrikan Ando. Sebagaimana kita ketahui bahwa gangguan listrik ini sebenarnya sudah dilakukan investigasi lebih dalam lagi, di mana gangguan listrik ini disebabkan salah satunya adalah kerusakan kabel, yang mana kerusakan kabel ini menghubungkan gardu induk Taman Sambas dengan gardu traksi di Cipete Raya dan juga di Lebak Bulus. Setelah kejadian itu, pihak dari PT MRT Jakarta langsung melakukan penyelidikan terhadap seluruh jalur kelistrikan Ando, di mana jalur kelistrikan ini setelah itu tidak lama kemudian juga pihak dari PT MRT Jakarta langsung bisa melayani kembali calon penumpang pada Sabtu paginya dan jam operasional juga kembali normal, melayani sampai pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini pihak dari PT MRT Jakarta juga melakukan perbaikan awal Ando terhadap beberapa kabel yang mengalami kerusakan ataupun yang menjadi sumber gangguan kelistrikan, dan upaya ke depan juga akan dilakukan perbaikan secara berkelanjutan, dipastikan tidak akan mengganggu layanan operasional MRT Jakarta Ando. Untuk sebelumnya sendiri kita ketahui bersama setelah pasca terjadian ini, maksud kami pada saat kejadian ada sebanyak 4 rangkaian kereta yang masih berada di dalam stasiun, di mana pihak dari petugas langsung mengevakuasi para penumpang. Total ada sebanyak 305 orang dievakuasi ke stasiun-stasiun MRT terdekat seperti stasiun Lebak Bulus Grab, stasiun Blok A, dan juga stasiun Istora Mandiri. Secara keseluruhan mereka dapat dievakuasi dengan cepat dan juga dengan aman Ando. Iya, lalu selanjutnya bagaimana dengan operasional moda raya terpadu atau MRT hari ini? Ando, terkait dengan layanan operasional sendiri saat ini sudah kembali ataupun berangsur normal, bisa melayani calon penumpang sampai pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau saat ini kami pantau sejak tadi pagi ya Ando, aktivitas mulai kembali normal, namun memang sebenarnya minim aktivitas dari calon penumpang, khususnya di stasiun MRT Cipete Raya Ando. Kami pantau ini juga sangat minim, bahkan per jamnya ini tidak lebih dari 20 orang Ando. Namun beberapa calon penumpang yang memang sudah datang di stasiun Cipete Raya ini tetap menerapkan prokes secara ketat, dan bahkan sudah disiagakan pula personel khusus dari pihak MRT Jakarta yang mana ini disiagakan ataupun terus berpatroli memastikan apakah calon penumpang ini sudah patuh terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Tadi kami pantau juga ada beberapa personel kepolisian yang turut hadir langsung
di stasiun Cipete Raya ini, Ando, memastikan apakah seluruh karyawan ataupun calon penumpang ini sudah mematuhi prokes secara ketat. Untuk di area stasiun sendiri kami pantau sudah banyak sekali pamflet-pamflet terkait dengan prokes, dan juga untuk di area stasiun ini sudah ada beberapa marka pembatas calon penumpang. Tidak diperkenankan juga calon penumpang ini berbicara dengan penumpang lainnya, dan juga dipastikan calon penumpang ini sudah menggunakan masker double, Ando. Jadi kita harapkan bila kita masih harus beraktivitas di luar rumah, terutama menggunakan fasilitas publik, senantiasa terapkan prokes secara ketat, bahkan jaga lengah bila sudah divaksin secara lengkap ataupun 2 dosis. Sementara demikian, Ando, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Amanda atas laporan Anda dan kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Putri Amanda dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari stasiun MRT Cipete Raya, Jakarta Selatan.